Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, bertemu lagi dengan saya Safitri Karlina, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran terpisah dan berdiri sendiri. Karena pada jenjang PAUD, lebih tepatnya TK, pembelajaran sosial emosional sudah ada. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas hanya penyampaian materi saja, tidak langsung memberikan kesempatan anak untuk mempraktekannya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat terintegrasi dengan pengembangan aspek selain sosial emosional itu sendiri, seperti dapat diintegrasikan dengan aspek bahasa, kognitif, nilai agama dan moral, fisik, motorik, serta seni. Murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat, yang pertama, memahami, menghayati, dan mengolah emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal mendasar selanjutnya yang saya pelajari adalah kompetensi sosial emosional dan mindfulness. Kompetensi sosial emosional terdiri atas 5. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengolah emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, keterampilan berelasi. Kemampuan ini untuk membangun mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi dengan rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan kebaikan. Mindfulness ini diharapkan dapat menguatkan 5 kompetensi sosial emosional anak. Hal mendasar dan penting yang saya pelajari selanjutnya adalah pengimplementasian pembelajaran sosial emosional di sekolah. Yang pertama, pengajaran eksplisit.
Pengajaran eksplisit adalah suatu kegiatan di mana anak diberikan kesempatan untuk secara konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Dalam RPP dapat ditulis pada pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan anak untuk berkolaborasi atau pengambilan keputusan serta penutup yang optimistis. Pengimplementasian selanjutnya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini, diharapkan mampu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang lebih positif terlihat dengan adanya pembentukan keyakinan kelas dapat membuat untuk melatih kesadaran diri, kesadaran sosial, hingga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, pengimplementasian penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Penguatan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, memodelkan atau menjadi teladan. Dengan menjadi teladan ini, mendukung pendidik dan tenaga pendidik dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir seluruh komponen stakeholder sekolah. Yang kedua, dengan belajar. Pendidik dan tenaga kependidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Dan yang terakhir, berkolaborasi. Menciptakan strategi mempromosikan penerapan penguatan kompetensi sosial emosional di lingkungan sekolah secara bersama-sama. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas bagi murid-murid adalah dengan lebih mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan semua aspek pengembangan yang ada seperti kognitif, bahasa, seni, nilai agama dan moral, serta fisik motorik, sehingga dapat menumbuhkan kompetensi sosial emosional murid yang baik dan lebih belajar untuk memiliki kompetensi sosial emosional yang tinggi dalam menghadapi murid agar dapat berdampak baik juga ke murid, sehingga diharapkan saya mampu menjadi teladan untuk murid-murid saya. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat adalah sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional ini sehingga terciptanya iklim dan budaya positif di sekolah.